Pengertian batang. Menurut Hidayat, batang merupakan sumbu dengan daun yang melekat padanya. Di ujung sumbu titik tumbuhnya, batang dikelilingi oleh daun muda dan menjadi terminal. Di bagian batang yang lebih tua yang daunnya saling berjauhan, nodus tempat daun melekat pada batang dapat dibedakan dari ruas, yakni bagian batang di antara dua buku yang berurutan. Berkaitan dengan habitat tumbuh, dibedakan batang yang tumbuh di bawah tanah, di dalam air, dan di darat. Batang juga ada yang tegak, memanjat, dan merayap. Jika kita membandingkan berbagai jenis tumbuhan, ada yang jelas terlihat batangnya, tetapi ada pula yang tampaknya tidak berbatang. 1. Tumbuhan yang jelas berbatang. Batang tumbuhan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Batang basah, yaitu batangnya lunak dan berair, misalnya pada bayam. 2. Batang berkayu, yaitu batang yang biasanya keras dan kuat karena sebagian besar dari kayu, contohnya mangga. 3. Batang rumput, yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas yang nyata dan berongga, misalnya pada padi. 4. Batang mendong, seperti batang rumput, mempunyai ruas-ruas yang lebih panjang, misalnya pada mendong dan pada tumbuhan sebangsa teki. 2. Tumbuhan yang tampak tidak berbatang. Hal ini disebabkan karena batang terlalu pendek, contohnya pada sawi. Pada tumbuh-tumbuhan yang tergolong pada kelas monokotil, biasanya mempunyai batang yang dasarnya dianggap tidak berubah dari pangkal sampai ke ujung. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan yang tergolong kelas dikotil, bentuk batang pada umumnya mengecil di bagian atasnya, yang dianggap sebagai suatu kerucut dengan pertumbuhan ujung-ujung batang dan cabang-cabangnya. Bentuk batang sendiri biasanya dilihat dari penampang melintangnya. Sifat batang. Menurut Nugroho, ada beberapa sifat batang, yaitu 1. Memiliki bagian buku dan ruas. 2. Biasanya berbentuk silindris atau yang lain, dan mempunyai penampang melintang yang simetri reguler. 3. Pertumbuhan fototropi atau heliotropi. 4. Mengalami pertumbuhan di ujung. 5. Mengadakan percabangan dari pertumbuhan dan perkembangan kuncup. 6. Pada umumnya tidak berwarna hijau. Fungsi batang. 1. Mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. 2. Dengan percabangan memperluas bidang asimilasi dan menempatkan di bagian-bagian pertumbuhan di dalam ruang sedemikian rupa, sehingga dari segi kepentingan tumbuhan, bagian-bagian tadi terdapat dalam posisi yang paling menguntungkan. 3. Jalan pengangkutan air dari zat-zat makanan dari bawah ke atas, dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. 4. Menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. 4. Klasifikasi batang. Berikut klasifikasi batang menurut Nugroho tahun 2006. 1. Kuncup atau tunas pada batang terdiri dari A. Kuncup ujung atau terminal bud, yaitu kuncup yang terdapat di ujung batang pokok atau ujung percabangan batang. B. Kuncup samping lateral bud, yaitu kuncup yang berada pada buku batang di ketiak daun sebagai kuncup utama tumbuh dari meristem utama. C. Kuncup ujung semu pseudoterminal bud, yaitu kuncup yang terletak di pangkal kuncup ujung yang sesungguhnya. D. Kuncup di kedua sisi kuncup samping atau collateral bud, yaitu kuncup yang berada pada buku batang di ketiak daun sebagai kuncup pendamping yang tumbuh di meristem samping. E. Kuncup di bekas daun infranpetiolar, kuncup yang tumbuh di daerah meristem bekas daun. 2. Klasifikasi batang berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan kuncup. A. Monokaulis, yaitu batang yang pertumbuhannya didominir oleh kuncup ujung, contoh kelapa. B. Monopodial, yaitu batang yang pertumbuhannya didominir oleh kuncup ujung. Kuncup lateral tumbuh tetapi kurang baik, batang pokok akan nampak jelas, contoh sengon. C. Simpodial, batang yang pertumbuhannya didominir oleh kuncup samping, contoh tumbuhan paku resam. 3. Klasifikasi batang berdasarkan perawakan.
A. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan basah atau lunak, misalnya bayam. B. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan yang keras karena adanya kandungan kayu yang dominan, misalnya tanaman jati. C. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan berkayu yang memiliki ruas panjang, dapat dibedakan antara tipe batang mendong, ruas batang panjang dan kejal, misalnya rotan. D. Batang tumbuhan yang memiliki perawakan rumput, ruas batang panjang dan berongga, misalnya padi. 4. Klasifikasi batang berdasarkan arah tumbuh. 1. Arah tumbuh batang pokok. A. Tegak lurus. Arah tumbuhnya tegak lurus terhadap dataran tempat hidupnya. Contoh batang pokok tanaman pepaya. B. Condong atau serong ke atas batang pokok agar rebah tetapi ujung ke arah vertikal. Contoh kacang tanah. C. Berbaring atau mendatar. Batang pokok terletak di permukaan tanah, ujung ke atas dan di buku batang, tidak tumbuh akar. Contoh batang pokok tanaman semangka. D. Merayap atau menjalar. Batang pokok terletak di permukaan tanah, ujungnya ke atas dan di buku batang tumbuhan akar. Contoh batang ketela rambat. E. Menggantung. Batang tumbuhan di lereng, jurang dan epifit menumpang pada bagian tumbuhan lain. Contoh batang anggrek. F. Mengangguk. Batang pokok tegak lurus ke atas, ujungnya membalik ke bawah. Contoh batang pokok bunga matahari. 2. Cabang batang. Arah tumbuh cabang batang terhadap batang pokok. A. Tegak jika cabang batang dan batang pokok arahnya sejajar atau sedikit serong ke atas. Contoh cabang batang pinus. B. Condong ke atas jika cabang batang membentuk sudut 450 derajat terhadap batang pokok. Contoh cabang batang cemara. C. Mendatar jika cabang batang tegak lurus terhadap batang pokok. Contoh cabang batang randu. D. Terkulai jika cabang batang tegak lurus terhadap batang pokok tetapi ujungnya tumbuh ke bawah. Contoh cabang batang kopi. E. Menggantung jika pertumbuhan cabang batang ke arah bawah. Contoh cabang batang salik atau bunga hias bunga gantung. 3. Sifat cabang batang. A. Geragih. Cabang batang dengan ruas panjang setiap buku tumbuh batang dan akar. Contoh teki. B. Tunas air atau wiwilan. Cabang batang tumbuh cepat, berruas panjang dan bersifat muda. Contoh tunas air tanaman coklat. C. Sirung panjang. Cabang batang berdaun dengan ruas panjang dan belum berbunga, steril. D. Sirung pendek. Cabang batang beruas pendek, berdaun dan berbunga atau fertil. 5. Struktur anatomi batang. Menurut Opin tahun 2010 menyebutkan bahwa struktur anatomi batang yaitu 1. Epiderm. Epidermis batang mempunyai sel-sel silika dan sel-sel gabus. Misalnya pada batang tebu, Saccharum officinarum, dan kadang-kadang dilapisi oleh sel cuticula. 2. Periderm. Selaput luas epidermis yang terdapat di sekeliling mulut, membentuk tonjolan berbentuk piala. 3. Kortek. Lapisan luar satu organ pada tumbuhan di bawah epidermis sebelah luar silinder pusat, terdiri dari sel-sel parenkim. 4. Floem primer. Dibentuk oleh prokambium, ujung batang dan akar. 5. Floem sekunder. Terdiri dari unsur trakeal, searbut xilem, dan parenkim kayu. 6. Kambium. Lapisan sel hidup terletak di kulit dan kayu yang membuat jaringan kayu baru ke sebelah dalam dan membuat jaringan kulit baru ke sebelah luar. Fungsinya untuk memperbesar batang. 7. Xilem sekunder. Terdiri dari unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim kayu. 8. Xilem primer. Dibentuk oleh prokambium, ujung batang dan akar. Kartini tahun 2010 menjelaskan bahwa perbedaan yang mendasar antara anatomi batang dan akar terletak pada struktur pembuluh angkutnya. Epidermis batang pada umumnya memiliki stoma dan trikoma pada waktu masih muda, sehingga batang dapat berfungsi sebagai organ fotosintesis. Kortek terdiri dari jaringan parenkimatik yang mungkin di dalamnya ditemukan jaringan sekretorik, misalnya saluran lendir pada batang Hibiscus sp, sel minyak pada batang Piper beetle dan Cinnamomum sp, saluran resin pada batang Pinus sp, kristal kalsium oksalat pada batang
Impatiens balsamina. Tipe batang. Menurut STTB pada tahun 1995 menyebutkan bahwa tipe batang dibedakan atas batang konifer, dikotil berkayu, dikotil tidak berkayu atau perdu, dikotil merambat, dikotil dengan pertumbuhan menyimpang, dan monokotil. 1. Batang konifer. Contoh batang konifer adalah pinus. Pada keadaan primer batang menunjukkan sejumlah berkas pembuluh yang terdiri dari jalan daun dan berkas batang yang masing-masing terpisah oleh daerah interfasikuler yang sempit. 2. Batang dikotil berkayu. Pada kebanyakan dikotil yang berbentuk pohon, daerah antar pembuluhnya sempit, misalnya pada salix, prunus, dan quercus, dan sangat sempit pada tilia. Pada spesies-spesies tersebut, jaringan sekunder membentuk silinder yang membentang terus, tidak diputus oleh jari-jari empulur. 3. Batang dikotil tidak berkayu atau dikotil basah. Pada batang mulai terdapat epidermis dan masih terdapat pada awal pertumbuhan sekunder. Pada batang tua akan terbentuk epiderm dengan lentisel. 4. Batang dikotil merambat. Pada Aristolochia, jaringan pembuluh primer tersusun kolaterar. Jaringan primer terdiri atas epidermis, korteks yang terdiri atas parenkin dan kolenkin yang mengandung klorofil, dan silinder pusat atau stel, terdiri atas rabut yang banyak mengandung tepung. 5. Batang dikotil dengan pertumbuhan sekunder yang menyimpang. Pertumbuhan sekunder yang menyimpang digunakan untuk menunjukkan bentuk keaktifan kambium yang menyimpang dari kebiasaan, yang ditemukan pada konifer dan tumbuh dikotil berkayu dari daerah beriklim sedang. 6. Batang monocotyledone. Batang Poaceae pada batang penampang melintang tampak mempunyai berkas pengangkut yang tersusun dalam dua lingkaran. Pengaruh hormon pada batang. Tumbuhan memerlukan hormon untuk bertahan hidup. Meskipun tidak terlalu efektif dan krusial, keberadaan hormon secara nyata juga tetap diperlukan. Hal ini sangat membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan menjadi tanaman yang baik dan berkualitas. Ada beberapa jenis hormon yang dimiliki oleh tumbuhan yang berperan bagi batang tumbuhan. 1. Hormon auksin. Hormon yang dinamakan auksin ini memiliki beberapa kelebihan. Fungsi auksin yang utama adalah membuat tanaman semakin berkembang dengan baik dan tumbuhan menjadi berkualitas. 2. Hormon giberlin. Hormon ini berfungsi sinergis dengan hormon auksin. Biasanya dikenal sebagai penyebab tanaman menjadi raksasa. 3. Hormon kalin. Hormon ini sangat erat kaitannya dalam proses organogenesis atau dikenal dengan mendiferensiasi organ-organ tanaman agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan alat spesifiknya. 4. Hormon asam abisat. Hormon ini membantu untuk menjaga batang dan bagian tanaman lain agar bebas dari tekanan yang berasal dari lingkungan bebas yang sifatnya bisa merusak. Penyakit tanaman pada batang. Jenis penyebab penyakit pada batang. Penyakit yang menyerang batang tumbuhan sangat banyak jumlahnya. Penyakit yang menyerang batang tumbuhan banyak disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya jamur, bakteri, dan alga. Penyakit tumbuhan juga dapat disebabkan oleh virus. Contoh penyakit pada batang. 1. Penyakit citrus vine pollen degradation pada suku jeruk-jerukan. Penyakit ini kerap sekali menyerang suku jeruk-jerukan yang mengakibatkan daun menguning dan bahkan berlubang pada bagian batang tengah daun. 2. Penyakit bercak daun busuk batang pada tanaman anggrek. Busuk batang disebabkan oleh bakteri Erwina cyprideae. Penyakit bercak daun busuk batang seringkali menyerang pada musim penghujan. Hal ini dikarenakan jenis bakteri Erwina cyprideae menyukai kondisi lingkungan yang lembab dan basah. 3. Penyakit diplodia pada batang pohon mangga. Penyakit diplodia ini disebabkan oleh jamur Botryoplodia theobromai yang biasa menyerang tanaman mangga pada bagian batang dan juga ranting. Serangan biasanya muncul karena dipicu oleh adanya luka pada tanaman yang disebabkan oleh benda tajam atau goresan benda lain. 4. Layu fusarium pada tanaman tomat. Penyakit layu fusarium disebabkan oleh serangan jamur Fusarium oxyporum. Jamur ini awalnya menyerang dari akar kemudian berkembang lewat jaringan pembuluh. 5. Penyakit Phytophthora pada batang tanaman cabai. Menyerang batang cabai yang lebih tua. Gejalanya terlihat jika terdapat batang cabai yang membusuk, lembek, dan berwarna kecoklatan. Kulit batang mudah terkelupas. Bagian atas batang yang terserang akan layu, mengering, dan mati.